Oke, hi guys, welcome back to my channel. Jadi sesuai judul video di bawah ini, kita akan membahas tentang toxic friend atau teman toksik, dan bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari teman toksik. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mungkin teman-teman di luar sana yang belum pernah merasakan atau nggak tahu apa itu teman toksik atau jadi saya akan jelaskan dulu atau kasih pengertian dulu ke teman apa itu teman toksik, atau yang dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan toxic friend. Jadi, toxic friends adalah istilah yang mengacu pada teman yang tidak mendukung dan memberikan kontribusi positif untuk hidup Anda. Mereka selalu membawa efek negatif dalam kehidupan Anda. Mereka sering membuat Anda stres dan makan hati, seolah menjadi racun yang merusak kebahagiaan dan kesehatan mental Anda. Gimana? Sangat-sangat berpengaruh kan dalam diri kita. Nah, buat teman-teman yang belum pernah merasakan atau ada dalam fase ini, saya harapkan untuk teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi, atau kalau bisa keluar dari sana lah. Mungkin yang belum pernah merasakan ini agak kedengarannya agak aneh sih, tapi kalian akan merasakannya suatu saat nanti. Semua orang itu akan merasakan hal yang sama, cuma dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, semakin hari, semakin sini pasti akan kalian merasakan hal tersebut. Kenapa saya mau sharing ini kepada teman-teman? Untuk lebih berhati-hati lagi, karena saya merasakan hal itu juga. Gimana rasanya ketika kita berada di circle pertemanan seperti itu yang membuat diri kita tidak percaya diri, bahkan makan hati atau stres. Tapi puji Tuhan saya tidak pernah stres tentang itu, cuma kayak merasa ada yang lain ketika kita berteman dengan toxic friend. Jadi kalian sudah mendengar tadi gimana itu toxic friends, jadi atau teman toksik, dimana itu sangat membahayakan diri kita dan mental kita. Kita tidak akan pernah bahagia ketika kita berada di circle itu, karena sangat besar pengaruhnya dalam diri kita ketika kita terus bertahan di dalam lingkungan atau circle toksik ini. Karena ya itu tadi akan membuat diri kita merasa stres dan merasa kita tidak percaya diri, tidak ada kebahagiaan dalam diri kita. Kita hanya membahagiakan orang lain, kita membuat mereka terus tetap mau berteman dengan kita. Ternyata itu yang saya lakukan dulu dan itu salah banget. Itu sangat fatal dan itu akhirnya membuat diri saya tidak percaya diri dengan apa yang saya buat. Jadi saya akan berikan sedikit gambaran atau ciri-ciri kepada teman-teman gimana sih teman-teman toksik itu. Jadi ini menurut pengalaman saya dan menurut orang-orang yang pernah cerita tentang pertemanan mereka ke saya. Jadi ciri-ciri toksik itu, dia itu datang ketika butuh doang. Ya semua orang ya pasti akan datang ketika butuh, tapi ini sering hanya muncul saat sedang butuh. Ini adalah salah satu ciri dari toxic friend yang umum. Toxic friend hanya menemani atau bahkan mengunjungi Anda ketika ia sedang membutuhkan bantuan. Setelahnya, ia akan meninggalkan dan tidak akan mempedulikan Anda. Beda gitu kan, kayak dia minta tolong, kayak tolong dong bantu ini. Nah kemarin-kemarin aja dia nggak muncul gitu kan. Saat kita susah, saat kita lagi pengen butuh bantuan dia tuh banyak banget alasannya. Jadi kayak sorry ya nggak bisa karena ada ini, pengen ini, sibuk inilah itulah. Jadi kayak ada aja alasannya. Giliran dia minta tolong kita bantuin gitu kan. Pernah juga mengalami hal itu dan sering banget dulu. Kayak banyak banget teman-teman yang dia datang ketika dia butuh doang, tidak mendukung kita dalam setiap keputusan yang ingin kita ambil atau menyangkut dengan masa depan kita. Ketika kita lagi ngobrol kan, dulu kan sering nongkrong bareng sama teman-teman hampir tiap hari kayaknya dia. Tapi di tongkrongan itu kita cuma bahas yang gak penting gitu kan, hal-hal yang semestinya nggak usah dibahas ya jadi kayak dibahas gitu kan. Jadinya saya ikut-ikutan, jadi kayak apa yang mereka omongin ya saya omongin juga kan, jadi sebenarnya nggak penting banget. Nah setelah lama-lama saya mikir kayak gini, sempat waktu itu saya cerita tentang setelah lulus kita ngapain nih. Nah saya mau kayak gini, kita kayak gini, aku pengen nanti punya rumah, pengen nanti punya mobil ini. Nah ketika bahas itu mereka itu kayak
nggak mungkin lah, impossible kan gitu. Impossible. Nggak mungkin banget kamu akan mendapatkan hal itu kan. Kayak dulu saya bilang gini, nih saya nanti akan beli kamera, nanti saya akan beli ini, nanti saya akan menjadi seorang YouTuber. Mereka tuh kayak gini, nggak mungkin banget kamu. Ya respon mereka ya gitu, yang ngomongnya ada yang bilang mustahil banget kamu akan mendapatkan hal itu, ada yang bilang iya kamu tidak akan bisa menjadi seorang apa yang kamu inginkan, kamu itu ya kamu yang kayak gini-gini aja, kamu nanti akan kerjanya seperti ini. Kayak istilahnya mereka itu udah menentukan apa masa depan saya untuk kedepannya. Dan di situ saya merasa tidak ada dukungan sama sekali dari orang yang saya anggap baik, teman-teman yang saya anggap mereka akan membawa saya pada kebahagiaan. Ternyata enggak. Mereka hanya kayak seolah bilang, menertawakan saya pada saat itu, dan ini bukan tempat saya dan ini bukan circle saya saat itu, ya kan? Hal itu yang membuat saya akhirnya berpikir untuk bagaimana cara keluar dari sana, karena saya sudah merasa tidak nyaman dengan keadaan yang seperti itu. Karena pembahasannya ya kalau kita nongkrong datang bahasnya inilah, teman kita yang satu nggak ada ya itulah yang digosipin. Saya termasuk tipe kalau orang yang nggak bakal suka banget cerita teman saya. Kenapa? Karena saya juga kayak mereka, ngapain saya cerita orang kalau saya juga buruk. Cuma dulu itu kan memang saya ini terbawa suasana, jadi kalau udah ngumpul ya cerita ya. Tapi semakin kesini cerita apa adanya aja. Oh iya kayak gitu emang, iya. Nah setelah itu makanya mungkin mereka agak rada-rada ada yang aneh, karena saya udah jarang banget ngumpul sama mereka. Ini kok si ini jarang sih ngumpul sama kita, si ini nggak pernah muncul sih di tongkrongan. Nah sebenarnya keluar dari sana itu ya karena memang merasa udah nggak nyaman lagi dengan dunia pertemanan seperti itu, ya kan. Alasan yang satu ini sangat-sangat sering saya dengarkan. Jadi alasannya itu adalah chat tenggelam. Kayak artis, lu selebgram, lu selebchat, sampai chat itu bisa tenggelam. Dulu kan waktu sering-seringnya kuliah dan banyak banget kegiatan, grup-grup itu banyak banget. Belum grup kelas, grup angkatan, grup inilah, grup itulah, banyak banget. Saya mikir oh iya mungkin chat saya emang tenggelam, atau ada chat-chat yang menutupi chat saya kayak gitu kan. Ternyata setelah saya pikir-pikir kayaknya nih udah termasuk dalam ciri-ciri toksik, karena ketika kita butuh, ketika kita pengen bantuan dia nggak ada. Oke, selanjutnya gimana cara kita untuk keluar dari pertemanan seperti ini, atau dan ini cara saya waktu itu untuk keluar pertemanan yang toksik ini yang membahayakan diri kita ini. Yang pertama itu adalah cari teman baru. Ya sangat mudah sekali teman-teman, kita harus mencari circle yang baru, kita harus mencari teman yang baru, teman yang lain, karena kita tidak bisa lagi berteman dengan orang ini karena ada 1-2 hal yang tadi kita sebutkan itu. Jadi caranya itu adalah mencari teman yang lain, memulai obrolan yang baru lagi dengan teman-teman yang barumu ini. Tidak usah ragu untuk keluar dari sana, karena sebenarnya apapun yang kamu putuskan, apapun yang kamu lakukan hanya untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Kalau kamu memilih untuk terus bertahan, ya itu sama saja menyiksa dirimu. Kamu akan merasa tidak ada kebahagiaan pada dirimu hanya karena kamu ingin membahagiakan orang lain. Itu salah banget, dan kamu harus benar-benar bisa keluar dari teman-teman yang membunuh karakter kamu, membunuh rasa percaya diri kamu. Jadi menurut saya teman-teman harus bisa secepatnya keluar dari pertemanan seperti itu, karena sangat-sangat membuat kita tidak akan bisa berkembang dan merusak kebahagiaan kita. Kalian cari teman yang lain, kemudian kalian obrolkan, cari obrolan yang sehat, dan mulailah mengobrolkan tentang masa depan. Kalau kalian udah dapat feel-nya dari sana, ada dukungan dari apa yang kalian ceritakan ke orang itu, dan teman baik itu dia akan selalu memahami kamu dan mengerti dengan keadaanmu, dan juga tidak akan membuat kamu merasa kamu akan menjadi orang lain. Jadi kalau sama mereka selalu menjadi kayak dirimu sendiri, tidak menjadi orang lain. Jadi mungkin itu beberapa hal yang teman-teman harus lakukan. Oh ya, teman-teman harus berani
mengambil keputusan. Teman-teman harus memberanikan diri untuk menolak hal yang teman-teman toksikmu ini minta. Misalnya memaksa kamu untuk melakukan hal yang mungkin kamu tidak akan bisa, tapi mereka bilang kamu lakukan aja, nanti kamu bisa. Diri kamu itu mengatakan kamu nggak bisa kan? Mereka memaksa sesuatu yang kamu nggak bisa. Jadi itu saran saya buat teman-teman. Mungkin ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan buat teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar. Kasih saran, kasih tambahan di bawah biar teman-teman yang masih dalam proses pertemanan atau masih dalam lingkup circle toxic friends. Dan buat teman-teman juga yang mungkin saat ini nggak paham dan belum pernah merasakan hal itu, sebaiknya Anda waspada dan mana yang memahami betul dan mana yang mau hanya berteman karena ada maunya, karena inilah itulah, sebaiknya ditinggalkan yang seperti itu ya. Oke. Dan mungkin untuk melakukan itu pasti sangatlah sulit, sangatlah menjadi beban. Yaitu tadi, hilangkan rasa tidak enakmu untuk membuat dirimu bahagia. Jangan karena kamu ingin membahagiakan mereka lalu kamu masih tinggal di circle yang tidak sehat ini. Jadi oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah buat teman-teman juga yang teman-temannya mungkin terkena hal ini, untuk segera share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita yang masih dalam teman toksik untuk segera keluar dari sana. Oke, see you the next video. Hidup bahagia mah enak tanpa teman toksik.